Saudara-saudara, kita akan melihat top 10 paus paling menarik yang digelar di Santo. Sejak Santo Petrus hingga Paus Fransiskus, Gereja Katolik sudah memiliki 266 paus. Dari jumlah itu, 78 antaranya diakui sebagai orang kudus dan atau santo. Tanggal 27 April 2015, jumlah itu menjadi 80 setelah Beato Yohanes 23 dan Beato Yohanes Paulus II dikanonisasi. Paus-paus di awal gereja mati sebagai martir, tanda yang jelas bagi gereja Katolik untuk mengaku kesucian mereka. Namun, ketika penganiayaan terhadap gereja berakhir, semakin sedikit paus yang mendapat gelar sebagai santo. Selama 701 tahun terakhir dan hingga 27 April 2014, hanya 4 paus yang dinyatakan sebagai santo. Berikut ini pena Indonesia mengangkat top 10 paus yang paling menarik yang digelar santo, seperti yang ditulis oleh Emery Antonucci dari Catholic News Service. Pertama, Santo Petrus. 1. Santo Petrus. Santo Petrus pertama kali dia bernama Simon. Dia adalah orang pertama yang menyebut Yesus sebagai Kristus, anak Allah yang hidup. Kualitas khususnya di dalam Injil-Injil untuk memberi makan domba-domba, Kristus membentuk misinya untuk mewartakan, melindungi, dan memelihara iman. Dia juga dianggap sebagai paus pertama. Tradisi awal mengatakan bahwa dia disalibkan di kaki bukit Vatikan di pertengahan tahun 60-an di masa pemerintah Kaisar Nero. Dia mati sebagai martir karena iman dan pengajaran Kristennya. Makamnya diyakini ditemukan di bawah Basilika Santo Petrus. 2. Santo Soter. Santo Soter, dia adalah uskup Roma dari sekitar tahun 167 hingga kematiannya sekitar tahun 7 tahun kemudian. Diyakini bahwa Santo Soter secara resmi memperkenalkan perayaan Paskah tahunan di Roma. 3. Santo Fabian, paus dari tahun 236 hingga 250. Ini terkenal karena sifat pemilihannya yang menakjubkan. Menurut cerita, saat pemilihannya, seekor burung merpati turun di kepalanya untuk menandai dia sebagai pilihan yang tak terduga dari Roh Kudus untuk menjadi paus berikutnya. 4. Santo Damasus. 4. Santo Damasus, paus ini dilahirkan di Roma dan menjabat sebagai paus dari tahun 366 hingga 384. Kepausannya bertepatan dengan berdirinya agama Kristen sebagai agama resmi Kaisar Roma di tahun 380. Dia adalah pendukung setia dari keutamaan uskup Roma sebagai penerus langsung Petrus. Dikatakan bahwa yang menetapkan bahasa Latin sebagai bahasa liturgi standar di Roma. 5. Leo the Great, Leo Agung. 5. Santo Leo Agung. Dia lahir dengan nama Leo yang terus dia gunakan sebagai namanya saat menjadi paus. Paus yang berkarya sejak tahun 440 hingga 461 itu adalah paus yang pertama yang disebut agung. Dia juga digelar sebagai doktor gereja. Dia menegaskan posisi gereja pada inkarnasi Kristus, bahwa Kristus adalah ilahi dan juga manusiawi. Dia terkenal karena telah bertemu dengan Attila Sanghun, raja terakhir dan berkuasa di Eropa, yang paling berkuasa di Eropa.
di tahun 452 dan bujuknya untuk kembali dari invasi Italia. 6. Gregorius Agung. 6. Santo Gregorius Agung, dia adalah paus dari tahun 590 hingga 604 dan adalah paus pertama, adalah paus kedua yang disebut agung setelah Leo. Ibunya serta dua tantenya juga dikanonisasi sebagai orang kudus, maka dia dianggap sebagai orang kudus di antara orang-orang kudus. Dia pernah menjadi rahib dan tidak ingin menjadi paus. Dia sering mengeluhkan tugas barunya sebagai paus karena harus bersabar atau bersikap toleran dengan bisnis sekuler dan tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan biara yang damai dan kontemplatif. Meski demikian, ia memberi penekanan keras pada kesederhanaan dan amal kasih serta menyumbangkan makanan bagi orang miskin Roma serta mengundang orang-orang miskin untuk makan bersama dia setiap hari. 7. Nikolas. 7. Santo Nikolas I Agung, dia adalah paus dari tahun 858 hingga 867. Dia adalah paus ketiga dan terakhir yang menerima gelar agung. Dia berupaya memperkuat otoritas kepausan dan menolak siapapun memiliki hak untuk melengsarkan uskup tanpa otoritas kepausan. Dia kukuh menegakkan hukum perkawinan dan mendesak para uskup untuk menggunakan tugas mereka mengucilkan raja Katolik yang meninggalkan pasangannya untuk kawin lagi dengan wanita lain. Dia sungguh mendukung kebebasan untuk menikah dan tidak mendukung beberapa uskup saat mereka mengekskomunikasikan seorang wanita kerajaan lain karena kawin tanpa persetujuan ayahnya. 8. Santo Gregorius VIII. Dia adalah seorang paus dari tahun 1073 hingga 1085. Dia melakukan banyak reformasi seperti membalikan berabad-abad kontrol sipil terhadap urusan gereja dan memberikan kepada paus dari Roma kedaulatan penuh atas semua urusan gereja barat. Dia mempromosikan keuskupan dan imamat yang lebih kecil dan menentang simone atau praktik jual beli jabatan di dalam gereja. Dia memperkenalkan undang-undang yang terkunci di dalam ketaatan hidup selibat. Meskipun sering muncul perdebatan atas masalah itu, dia memutuskan ritus Romawi untuk seluruh Eropa dan menetapkan 1 November sebagai hari raya semua orang kudus. Dia mencatat ekskomunikasi terhadap Kaisar Henrik IV di tahun 1077. Setelah kaisar itu sungguh-sungguh melakukan penebusan dosa secara terbuka dengan berjalan kaki tanpa alas kaki di salju. 9. Santo Celestinus V. 9. Santo Celestinus V. Dia adalah seorang biarawan dan pertapa Benediktin yang mengundurkan diri dari kepausan hanya beberapa bulan setelah terpilih di tahun 1294 karena ingin kembali ke kehidupan monastik yang hina. Dia mengeluarkan bulla kepausan yang mengartikulasikan bahwa seorang paus bisa mengundurkan diri dan membuat peraturan untuk turun dari takhta. Paus Benedictus XVI. Paus berikut dalam sejarah sukarela mengundurkan diri di tahun 2013 menempatkan pallium yang dia terima saat terpilih tahun 2005 di atas makam Santo Celestinus di L'Aquila, Italia, tanggal 28 April 2009 dan meninggalkan pallium itu di situ sebagai hadiah. 10. Santo Pius X. Dia terpilih sebagai paus tahun 1903 dan melayani sampai kematiannya di tahun 1914. Dia memperkenalkan kesalahan yang lebih besar di antara umat beriman, mendorong untuk sering
menerima sakramen tobat dan Ekaristi, serta dengan tegas meminta agar bersikap sopan selama perayaan misa. Dia menyoroti keindahan dan kelayakan lagu Gregorian, menentang penggunaan bahasa musik populer, serta mendorong upaya-upaya untuk memastikan bahwa umat beriman bisa berpartisipasi aktif dalam misa dan dengan menyanyi. Dia mengorganisir Kuria Romawi dan mendirikan kongregasi kardinal untuk menyusun hukum kanonik. Dia mampu melakukan penyelidikan ilmiah dan merancang jam matahari atau sundial. Namun, ketika diberi mobil kepausan yang pertama di tahun 1909 oleh Uskup Agung New York saat itu Monsignor John M. Farley, Paus tidak pernah menggunakannya dan tetap lengket dengan kudanya dan dengan kereta kuda landau. Oke, sekian dan terima kasih.